Shalom anak-anak, selamat pagi. Di bulan yang baru, bulan Februari ini, kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru setiap hari, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu selalu fresh anak-anak, selalu baru. Setiap kali kita menghadap Tuhan di pagi hari, yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah sisa yang dari kemarin, tapi selalu fresh, selalu baru. Dan di bulan yang baru ini, kita mau mengucap syukur buat berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu besar setiamu. Katakan selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Biar anugerah-Mu juga Tuhan, yang membuat kami menikmati yang ilahi sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, devotion sebentar, biar Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang melayang-layang di tengah-tengah kami, Engkau yang mengajari kami dan memberi pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman-Nya Mem Gina ambilkan dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Nah, hari ini Mem Gina mau membahas firman judulnya senjata paling mutakhir sepanjang segala masa. Wow, keren banget ya. Kalau anak-anak mungkin nonton Wonder Woman atau Captain Marvel dan yang lain-lain, mereka punya yang namanya senjata untuk melawan musuh. Dan senjata hebat. Ada yang bawa palu, yaitu Thor, segala macam. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya senjata yang paling hebat anak-anak. Senjatanya Thor kalah, senjatanya mungkin Marvel kalah, Doraemon kemarin ya kita sempat nonton kalah juga lewat
kita punya senjata yang paling mutakhir. Bahkan sejak awal manusia diciptakan dan sampai detik ini, itu senjata paling mutakhir anak-anak. Apa? Bom nuklir? Bukan. Dikatakan apa? Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Garis bawahi kata doa. Doa itulah senjata paling mutakhir. Kok bisa? Doa itu apa sih? Mem Gina mau ajak anak-anak belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Doa dari bahasa Ibraninya itu tefilah, yang dari akar kata filah itu terdiri dari dua huruf Ibrani, yaitu lamet dan pe. Lamet dalam huruf Ibrani merupakan huruf tertinggi dari semua huruf Ibrani. Nah, lamet ini merepresentasikan King of Kings, raja di atas segala raja, the Almighty, yang maha kuasa. Ini huruf lamet. Nah, huruf yang kedua adalah P. P, seperti anak-anak tahu, kita sudah pernah belajar, tahun ini pun masih tahun P, tahun mulut. Jadi P itu artinya mulut. Doa yang terdiri dari lamet dan P bisa dikatakan sebagai mulut kita dengan Elohim. Artinya bagaimana saat kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya Tuhan berbicara dan mengajar kita. Itulah doa. Dan huruf lamet ini bentuknya seperti tongkat anak-anak. Dalam adat Ibrani dikatakan memang sebagai tongkat gembala. Tongkat gembala yang ini gunanya untuk mendidik, untuk memimpin domba-domba ke jalan yang benar. Nah, doa juga seperti itu anak-anak. Doa itu mengizinkan Elohim untuk menuntun kita, mengizinkan Tuhan untuk memimpin kita ke jalan mana yang benar yang harus kita lalui. Itulah doa. Jadi doa bukan hanya kita ngomong ke Tuhan, minta A, B, C, D, Tuhan lapar, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu, dan tidak mengizinkan Tuhan berbicara. Tidak anak-anak. Tapi kehidupan doa itu dua arah. Ada saatnya kita berbicara kepada Tuhan tentang semua keluhan kita, semua keinginan kita, semua yang ada di hati kita. Tapi ada saatnya kita harus diam, mendengarkan Tuhan berbicara dan membiarkan Tuhan menuntun dan mendidik kita. Itulah doa anak-anak dari dua huruf tadi, lamet dan P. Lamet artinya otoritas tertinggi atau Tuhan sendiri, dan P yang artinya mulut. Kita harus mau dan rela untuk punya kehidupan doa yang kuat. Kita tahu anak-anak, ada firman Tuhan yang berkata begini kan, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Dikatakan sangat besar kuasanya, sangat powerful. Itu senjata yang paling ajaib anak-anak. Coba anak-anak bayangkan waktu dulu saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia Adam dan Hawa. Apa sudah ada Alkitab? Belum ada. Tapi yang dilakukan Adam dan Hawa setiap hari waktu itu apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Adam, Tuhan berfirman kepada Adam, Adam menjawab. Yang dilakukan apa? Berkomunikasi, punya yang namanya kehidupan doa. Itulah salah satu pilar yang terpenting dalam hidup kita anak-anak. Bukan berarti Mem Gina katakan, tidak usah baca Alkitab, berdoa aja terus. Tidak anak-anak, baca Alkitab tuh penting sekali karena firman Tuhan ada di Alkitab. Dan Alkitab jadi pegangan hidup kita. Tapi jika pengetahuan akan firman Tuhan tanpa kehidupan doa, artinya kita tidak membiarkan Tuhan menuntun kita, kita tidak membiarkan Tuhan mendidik kita, maka pengetahuan itu sia-sia anak-anak. Dan Mem Gina mau sampaikan hari ini, pagi ini, kita mau sama-sama bangun kehidupan doa kita anak-anak. Tapi kehidupan doa yang sejati adalah bagaimana kita menyerahkan kehendak kita kepada tuntunan Roh Tuhan, tuntunan Roh Kudus, membiarkan Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Itulah kehidupan doa yang sejati anak-anak.
Dan hidup yang seperti itu yang dikatakan besar kuasanya. Saat kita meminta dan menaikkan permohonan apapun, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kuasanya pasti sangat besar. Tuhan berkehendak enggak sih Indonesia diselamatkan? Berkehendak. Makanya kalau kita berdoa menaikkan doa buat Indonesia, besar enggak kuasanya? Sangat besar anak-anak. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Oh, kalau Mem Gina boleh analogikan begini. Misalnya anak-anak lapar, kemudian anak-anak mau minta makan sama mama. Mah, aku kok lapar ya? Mama ada lauk apa? Aku mau masakin telur dong. Nah, itu kan enak ya ngomongnya ya. Pasti mama juga akan dengan senang hati memasakkan kalian. Tapi kalau kalian ngomong sama orang tua begini, Mah, masakin telur, cepetan. Lapar nih, cepet, nggak pakai lama. Nah, kalau mintanya seperti itu, kira-kira sebagai orang tua jengkel enggak? Jengkel anak-anak. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kehidupan doa melatih kita cara berkomunikasi yang baik terhadap Tuhan. Bukan berarti kalau kita datang kepada Tuhan harus sangat sopan, Bapa yang di surga. Oh, tidak seperti itu anak-anak. Kita datang sebagai anak yang akrab, tapi bukan anak yang kurang ajar. Kehidupan doa akan membantu kita mengenal hati Bapa. Mengenal Tuhan tuh sukanya digimanain ya. Oh, Tuhan suka kalau aku datang dengan cara seperti ini. Kehidupan doa membuat kita kenal seperti apa pencipta kita. Dan membuat hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Doa adalah senjata yang paling mutakhir. Bahkan nanti di zaman antikris, seandainya kita sempat mengalami anak-anak, mungkin nanti di saat itu sudah tidak ada Alkitab lagi. Mungkin sudah tidak bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari mana-mana lagi. Terus dapat makanan rohani dari mana? Yang bisa diandalkan apa? Hanya satu, doa, komunikasi dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak bisa bergantung kepada yang lain. Tidak ada yang bisa diharapkan. Yang bisa diandalkan adalah bagaimana kehidupan doa kita yang selama ini kita bangun. Kalau kita tidak pernah membangun kehidupan doa dari sekarang, maka saat itu dibutuhkan, kita tidak punya kekuatan anak-anak. Pagi ini Mem Gina mau ajak kita semua, Mem Gina, anak-anak dan semua yang mendengarkan, kita untuk sama-sama mau bangun yang namanya kehidupan doa sebagai salah satu pilar yang terpenting. Apa ndak usah baca Alkitab aja Mem? No, harus. Karena bagaimanapun Tuhan berbicara melalui firman-Nya di dalam Alkitab sampai detik ini. Jika Tuhan masih beri kita kesempatan untuk baca sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin. Tapi saat nanti sudah mungkin tidak bisa, jika kita sempat mengalami tidak bisa membaca Alkitab, tidak bisa mendengarkan khotbah-khotbah lagi, Roh Tuhan yang di dalam kita menolong kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan itulah kenapa penting sekali membangun yang namanya kehidupan doa. Mari kita imbangi anak-anak. Mem Gina mau ajak pagi ini kita imbangi kehidupan doa kita dengan baca firman kita. Dalam setiap hari, setiap saat kita mau ajak Roh Tuhan berkomunikasi. Day by day, setiap saat mengajari kita jalan mana yang harus kita tempuh, mendidik kita bagaimana cara kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari Mem Gina mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Sekali lagi kita menghadap Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengajari kita membangun pilar yang terkuat, senjata yang terkuat di dalam hidup kita. Berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar mulai pagi ini Roh-Mu mendidik kami, mengajari kami bagaimana kami membangun kehidupan doa kami dengan Engkau. Bagaimana kami ini belajar berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua kekhawatiran kami mau tanggalkan semua keluh kesah kami. Tapi kami mau datang di hadapan-Mu dan kami mau bawa semuanya dalam doa. Kami berkata kami mau izinkan Engkau Tuhan berbicara dalam hidup kami.
dalam segala hal yang kami lalui dan kami kerjakan. Kami mau izinkan Engkau yang mengendalikan dan menuntun kami ke jalan yang benar. Bukan apa mau kami, tapi apa mau-Mu Tuhan. Dan biar terus mulai pagi ini Tuhan, Engkau didik kami punya kehidupan doa yang kuat dengan Engkau. Sampai kami benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masyah, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.